Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok ANTA ingin memberikan sedikit gambaran ilustrasi tentang bagaimana cara penggunaan aplikasi ERP Odoo dalam modul sumber daya manusia. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Triana Alma Hidayah. Nama saya Laya Fadilah. Nama saya Eksa Putri Aulia. Nama saya Agil Alita Oktavina. Dan saya Natasha Maharani. Dan untuk pengenalan perusahaannya, kelompok ANTA membuat perusahaan manufaktur di bidang clothing atau pakaian, terutama di bidang pakaian wanita, dengan nama perusahaan Naila. Baik, sebelumnya di sini kelompok kami telah masuk ke laman web Odoo, lalu melakukan aktivasi untuk akun Odoo menggunakan email yang tertera, dan juga mengisi secara lengkap di data perusahaan yang seharusnya diisi. Setelah terdaftar, lalu masuk ke My Database. Lalu, langkah selanjutnya ada pemilihan submodul yang akan digunakan. Di sini kami memilih 3 submodul, diantaranya adalah perekrutan, karyawan, dan pengeluaran. Itu tadi penyampaian permulaan dari rekan-rekan saya. Nah, di sini saya akan langsung masuk ke langkah berikutnya, yaitu penjelasan sedikit mengenai informasi fitur-fitur yang telah kelompok kami pilih. Nah, di sebuah perusahaan kan pasti yang paling penting itu kan sumber daya manusianya ya. Nah, sehingga di sini kami memilih salah satu fitur yang pertama adalah perekrutan. Nah, di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada dengan bantuan teman-teman saya juga. Di sini ada menu perekrutan yang pertama kali. Di sini menu perekrutan itu fungsinya untuk memilih jenis-jenis pekerjaan yang kita butuhkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Di sini awal mulanya sebenarnya kosong, belum ada apa-apa. Kemudian di sini saya membuat beberapa jenis-jenis lowongan pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan kami. Di antaranya adalah marketing officer, accounting officer, inventory officer, manajer pemasaran, dan manajer produksi. Kemudian, setelah dibuatnya lowongan pekerjaan seperti ini, maka pelamar akan dapat mengirimkan email lamaran kerjanya ke email yang telah tertera. Contohnya, apabila seorang pelamar ingin melamar di bidang marketing officer, maka ia mengirimkan email ke natasha@naila@odoo.com dan HRD akan menerima email tersebut. Kemudian, memutuskan apakah akan menerima atau menolak pelamar melalui beberapa tahapan seperti wawancara dan lain-lain. Lalu, setelah karyawan diterima oleh HRD, maka data-data karyawan akan langsung masuk ke fitur menu karyawan seperti ini. Di sini kita bisa melakukan penyuntingan data-data karyawan yang telah direkrut, seperti menginput informasi tempat kerja karyawan, informasi pribadi, dan pengukuran HR. Di sini juga kita dapat melihat nama karyawan, lengkap dengan departemen apa dan manajernya siapa, serta dapat melakukan berbagai macam HR, berbagai macam input informasi karyawan yang dibutuhkan oleh HRD. Kemudian pada menu selanjutnya kita bisa melakukan pengeluaran. Maksud dari pengeluaran di sini misal adanya biaya-biaya yang dikeluarkan dan memerlukan persetujuan dari HRD. Kita bisa membuat nota pengeluaran dengan mengklik tombol buat, lalu mengisi deskripsi pengeluaran. Misalnya, saya dari Departemen Inventory ingin melakukan pengeluaran untuk biaya pengadaan bahan dan kain untuk baju. Dan masukkan harganya, kuantitasnya, dan aplikasi Odoo akan mengkalkulasikannya secara otomatis. Lalu isi tanggalnya, dan juga nama karyawan yang membuat nota pengeluaran tersebut. Nah, pengeluaran itu akan dibayarkan oleh perusahaan, dan kita juga bisa menambahkan keterangan di kolom catatan. Kemudian, setelah dilakukan pengisian nota, klik Create Report untuk membuat laporan nota agar bisa diajukan untuk persetujuan.
Setelah itu, kita akan menunggu proses persetujuan oleh pimpinan. Apabila telah disetujui, maka akan keluar nota pengeluaran. Nah, kemudian setelah keluar nota pengeluaran seperti ini, setelah disetujui oleh manajer dan setelah dipilih akan dibayarkan oleh perusahaan, maka kita akan bisa langsung mengklik rekam entry jurnal yang kemudian akan membuat notanya ini berubah menjadi lunas, artinya sudah dilunasi atau sudah disetujui oleh manajer. Kemudian setelah kita melakukan proses rekam entry jurnal ini, kita bisa melakukan pencetakan nota pengeluaran. Nah, nanti setelah kita pencet si tombol cetak ini, maka nota pengeluaran akan langsung terdownload secara otomatis ke komputer kita dalam bentuk PDF. Nah, mungkin itu tadi 3 modul yang dapat saya dan rekan-rekan saya jelaskan kepada teman-teman semua. Sedikit banyaknya informasi yang kami semua sampaikan di sini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.